Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjumpa lagi di ibadah online GPDI Hebron. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari Roh Kudus bekerjalah bagi kami Tuhan. Mari datang dan urapi kami Tuhan. Mampu
kami Tuhan. Mari terus urapi kami Tuhan, mari terus penuhi kami Tuhan, mari puaskan kami hari ini Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari hadirlah bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Mari melawat setiap kami Tuhan. Bagi ibadah kami pagi hari ini, mari Tuhan tolong, mari Tuhan pimpin Tuhan. Mari Tuhan yang bersama-sama dengan kami Tuhan campur tangan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Mari jamah setiap kami Tuhan, mari bertahtalah di atas setiap pujian kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba. Setiap apapun yang menghalangi kami untuk beribadah, kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami bebas untuk beribadah kepada-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pelayan Tuhan yang melayani Engkau hari ini Tuhan, urapi Tuhan, campur tangan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Nama Tuhan kita adalah nama Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Lautan mendengar
Yesus yang besar dalam hidup kami. Yesus yang terlebih besar dari apapun Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sama-sama katakan Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus terlebih
terlebih besar Tuhan, sebab Engkau terlebih besar dari setiap apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Engkau lebih besar dari setiap pergumulan kami, Engkau lebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Mari berfirmanlah bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Mari memberkati setiap kami. Mari urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Mari pakai bibir dan mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelumnya kami akan mendengarkan offering preaching. Mari Tuhan memberkati. Mari Tuhan yang campur tangan. Tuhan terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang bergabung di ibadah online. Selamat datang di gereja kita. Selamat bergabung bersama-sama beribadah dengan kami semua. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pesan persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka firman Tuhan bersama-sama untuk memperlengkapi kita, mempertajam kita tentang hal memberi. Imamat 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari buka bersama-sama di dalam Imamat 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Puji Tuhan, firman Tuhan ini akan saya bacakan. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela.
ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tentang hal persembahan itu erat kaitannya dengan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dan bagaimana erat kaitannya untuk kita hidup berkenan di hati Tuhan. Saudara, seperti di ayat yang pertama, Tuhan memerintahkan dengan khusus kepada Musa. Dia berfirman waktu mereka bersekutu. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan luar biasa di dalam perjumpaan ini tiba-tiba Tuhan berfirman, Tuhan berbicara kepada Musa. Salah satu yang dibicarakan oleh Tuhan kepada Musa yaitu tentang hal mempersembahkan sesuatu. Saudara perhatikan betapa Tuhan sangat tertarik kepada setiap persembahan umatnya. Saudara dan saya harus melihat betapa Tuhan merindukan persembahan yang berkenan yang diberikan oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan persembahan yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel, yaitu Tuhan ingin mereka mempersembahkan persembahan mereka itu lewat ternak mereka. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Ternyata Tuhan suka kalau kita mempersembahkan sesuatu dari hasil jerih lelah kita, amin. Bangsa Israel kebanyakan di hari itu mata pencahariannya mereka berternak. Mereka beternak lembu sapi, mereka berternak kambing domba. Dan Tuhan merindukan waktu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan ingin persembahan itu dari hasil kerja keras kita. Nah saudara, begitupun dengan kehidupan kita, saya bisa kaitkan firman Tuhan ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan suka dan Tuhan menerima setiap persembahan dari hasil jerih lelah kita, amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bekerja, kita mengeluarkan usaha, kita mengeluarkan tenaga, bahkan kita melimpahkan setiap potensi kita di tempat pekerjaan. Lalu mereka memberkati kita, mereka memberikan gaji kita setiap bulan. Dan waktu dibawa ke rumah Tuhan menjadi sebuah persembahan, ternyata itu adalah persembahan yang dinantikan oleh Tuhan. Yang kedua saudaraku, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu sapi, saudara perhatikan Tuhan punya syarat. Haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Saudara, saya selalu ungkapkan lewat pesan persembahan. Tuhan suka menerima persembahan kita. Tuhan memperhatikan setiap persembahan saudara dan saya. Tapi yang jauh lebih Tuhan perhatikan nilai persembahan kita. Apakah persembahan kita itu berkenan atau tidak. Saudara, di sini dikatakan tentang hendaklah persembahan kita itu tidak bercela. Tuhan mau yang the best, Tuhan mau jantan, Tuhan mau gak bercela Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Maksudnya apa? Ternyata Tuhan pentingkan sekali bagaimana kita harus memberikan bagian yang terbaik yang kita bisa kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari persembahkan setiap kehidupan kita, mari persembahkan setiap harta kita merupakan bagian yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena waktu itu terjadi, Tuhan katakan persembahan kita berkenan, amin. Mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima di bulan yang baru ini. Dan kami mau datang ke rumah Tuhan membawa setiap persembahan ucapan syukur kami karena Engkau sudah memberkati hidup kami. Urapi dan Engkau pakai Tuhan setiap persembahan yang diberikan anak-anak-Mu yang dibawa ke dalam rumah Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mengenai tentang persembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan lewat OVO, GoPay dan juga BCA. Akan ada barcode yang ditampilkan di HP saudara atau di layar tab saudara atau apapun juga, saudara bisa menggunakannya untuk memberikan persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali
hari ini dapat beribadah lagi bersama-sama, bertemu dengan saudara semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita sudah belajar 2 minggu ini tentang bangunan. Dan hal yang paling penting dari setiap bangunan yang kita sudah pelajari yaitu bicara soal dasar. Dasar atau fondasi dari setiap kekristenan saya dan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita melihat begini, saudara. Setelah fondasi, setelah dasar Kristus sang batu pencuru diletakkan dalam hidup kita, pertanyaannya yang muncul, bagaimana sekarang kita membangun di atas dasar iman kita? Bagaimana sekarang kita dapat membangun bangunan rohani kita? Kita sudah meletakkan dalam hati kita, meletakkan di tempat yang benar dalam hidup kita. Bagaimana cara kita meletakkan Yesus dalam hidup kita? Kita sudah meletakkan dasar iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mulai membangun bangunan rohani kita. Nah, pertanyaan mendasar sekali lagi, bagaimana kita dapat membangun bangunan rohani kita? Mari kita kembali melihat ayat pokok kita. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sampai ayat 48. Injil Lukas pasal 6, ayat 46 sampai ayat 48. Amin. 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh. Hebatlah kerusakannya. Saudara lihat dengan jelas di sini bagaimana saya dan saudara harus membangun kehidupan rohani saya dan saudara. Dasarnya sudah benar, dasarnya sudah baik, kita sudah meletakkan di tempat yang benar. Lewat perjumpaan secara pribadi, lewat pewahyuan dan lewat pengakuan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sudah lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bagaimana kita dapat membangun kehidupan rohani kita. Sudah lihat ayat 48 bilang begini. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Sudah lihat di sini bahwa hanya firman Tuhan, sekali lagi, hanya firman Tuhan yang bisa membangun kehidupan rohani kita. Saudara lihat bahwa setelah fondasi Yesus Kristus diletakkan dalam hidup kita, kita membangun di atas dasar rohani kita dengan mendengar, atau mendengar itu sama dengan mempelajari, dan melakukan sama dengan mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Barang siapa mendengar perkataanku, firmanku serta melakukannya, barang siapa mendengar perkataanku, firmanku tetapi tidak melakukannya. Saudara, inilah yang terjadi dalam kekristenan. Ada banyak orang punya dasar yang sama tapi punya bangunan yang berbeda. Kenapa ada orang yang rohaninya kuat, ada orang yang rohaninya rapuh? Karena ayat ini berkata bahwa orang yang rohaninya kuat, bangunan rohaninya kuat pada saat dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, mari saya mau mengajak saudara melihat dua cerita sekaligus untuk kemudian kita membahasnya. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11 dulu. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Mari baca sama-sama. Saudara kalau sudah ketemu,
Alkitab ini Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, Rasul Paulus melayani pekerjaan Tuhan di Tesalonika, kemudian dia ke Berea, saudara. Karena di Tesalonika mendapatkan ancaman, orang-orang di Tesalonika mengejar-ngejar Paulus, dan kemudian Paulus ke Berea. Tetapi kemudian dia menemukan ada hal yang unik di sini. Alkitab berkata begini, orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Loh, apa yang bikin berbeda? Karena perhatikan, orang-orang anak-anak Tuhan di Berea menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Dan perhatikan, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. So, perhatikan, yang membuat orang-orang jemaat Tuhan di Berea lebih baik hatinya karena mereka terima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Mereka melembutkan hati mereka dengan firman Tuhan. Sesudah mereka dengar, mereka menyelidiki, mereka mempelajari, dan kemudian itu mengubah hidup mereka dan mereka melakukan firman Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen mungkin seperti orang di Tesalonika. Mereka terima firman Tuhan tetapi kadang-kadang dengan hati yang keras. Kemudian satu ayat lagi, Matius pasal 13 ayat 23. Matius pasal 13 ayat 23. Amin. 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 dijelaskan jauh-jauh sebelumnya dalam Matius pasal 13 ayat 23. Kenapa jemaat di Berea lebih baik hatinya daripada sedang jemaat di Tesalonika? Matius 13 ayat 23 menjelaskan, yang ditaburkan di tanah hati yang baik. Saudara, tanah hati yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Saudara, perhatikan kalimat ini, mendengar dan mengerti. Artinya, setiap kali firman Tuhan disampaikan, dia membuka hati. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, seperti sidang jemaat di Berea, mereka merelakan hati, ada kerelaan hati, mereka membuka hati, mereka menyambut firman Tuhan dengan keadaan yang siap, dan gak sampai di situ. Sesudah mereka mendengar, mereka mengerti. Artinya, orang yang melakukan firman Tuhan, saudara, orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang sesudah mendengar, dia mengerti firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, sekali lagi, orang yang mendengar dan sesudah itu dia mengerti. Saudara, saya nggak tahu saudara waktu kalau sudah punya pengalaman ini, saudara yang punya anak cowok, saudara. Saya punya anak cowok, saudara, dan waktu dia kecil dia itu suka mainan yang namanya Lego. Nah, Lego itu dibeli, saudara, dalam bentuk kecil-kecil, saudara, pecahan-pecahan. Dan itu tuh mesti disusun. Nah, untuk anak saya udah pasti nggak bisa nyusun, saudara. Dia paling jago ngancurin. Saya mesti susun lagi. Nah, pertama kali yang saya lakukan, membuka paket Lego itu, berserakan semua item-itemnya, yang saya lakukan membaca dulu. Sesudah saya membaca, saya ngerti. Pada saat saya ngertilah, baru saya mulai melakukannya.
Waktu saya baca Legonya, saya pisah-pisahin, saya mulai pisah-pisahin nomornya, angkanya. Kemudian saya ngerti bagaimana cara pasangnya, susunya, nyambunginnya, part demi part. Begitu saya ngerti, saya lakukan. Nah, orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan karena dia nggak pernah mengerti. Dengar aja firman Tuhan, tapi nggak ngerti-ngerti. Makanya kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membukakan pewahyuan tentang firman Tuhan. Akal kita kadang-kadang nggak nyampe sesuai firman Tuhan. Akal kita kadang-kadang kesulitan menafsirkan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi pada saat saudara buka telinga saudara, sebuka hati saudara, meminta Roh Kudus memberikan pewahyuan, maka setiap firman Tuhan akan saudara mengerti. Saat saudara mengerti, saudara akan lakukan firman Tuhan. Kenapa ada banyak orang Kristen gak lakukan firman Tuhan? Karena mereka cuma senang mendengar, tapi gak pernah ngerti. Kemudian muncul pertanyaan, saya banyak baca Alkitab, tapi kok gak ngerti-ngerti? Mungkin sebenarnya begini, Tuhan bukakan baru 1. Anda minta 10 dibukakan. 1 aja gak dibukakan, 1 aja gak dilakukan, apalagi 10-10-nya. Saya ngerti maksudnya? Setiap kita bertumbuh dalam proses pertumbuhan kita masing-masing. Nah, saya nggak mau bawa ke sana macam-macam. Sudah, sekali lagi begini, mendengar dan mengerti. Kata mengerti menunjuk kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi tidak hanya sampai di pengertian otak atau pikiran saja, tidak sampai di kepintaran logika saja, tetapi sampai kita mengaplikasikan firman Tuhan. Hasilnya ada pertambahan. Hasilnya ada kemajuan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Nah, sekarang lihat dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 11, Matius pasal 13 ayat 23, kita menemukan satu kata kunci dari sebuah bangunan. Untuk supaya saudara dapat bertumbuh menjadi bangunan rohani yang kuat, saudara mesti memperhatikan respon saudara kepada firman Tuhan. Respon kita kepada firman Tuhan akan menentukan seberapa besar firman itu bekerja dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi, respon kita kepada firman Tuhan akan menentukan seberapa besar firman itu bekerja di dalam diri kita. Respon saudara kepada firman Tuhan menentukan bangunan saudara akan menjadi kuat atau bangunan saudara akan menjadi rapuh. Respon saudara kepada firman Tuhan menentukan. Makanya saudara selalu diajar kasih penghormatan saat saudara dengar firman Tuhan. Amin. So fokus saat dengar firman Tuhan. Arahkan pandangan sepenuhnya. Tanah hati yang baik adalah tanah hati yang mendengar kemudian mengerti. Saat saudara dengar firman Tuhan, respon saudara lah yang menentukan. Jadi saudara lihat, respon kita kepada firman Tuhan sekali lagi menentukan seberapa besar firman itu bekerja. Nah, lihat saudara. Sebelum firman Tuhan bisa mempengaruhi hidup saudara, sebelum firman Tuhan itu mengubah saudara, membentuk sebuah bangunan rohani yang kuat, ada beberapa hal yang harus saudara singkirkan dalam hidup saudara. Supaya firman Tuhan itu benar-benar berkuasa atas hidup saudara, mempengaruhi hidup saudara, mengubah hidup saudara, saudara mendengar firman Tuhan, dan saudara memiliki pengertian, sehingga saudara dapat melakukan firman Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang harus disingkirkan pada saat saudara ingin firman Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Amin. 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan apa? Lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Baru muncul ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara lihat, beberapa hal yang saudara harus singkirkan supaya firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara
Alkitab bilang begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. So, kata kotor ini adalah bicara soal kotoran, saudara. Lebih kepada kenajisan. Kata kotor di sini menunjuk kepada sesuatu kotoran yang menghalangi kesenangan jahat yang menyimpang dari moral dan najis, saudara. Jadi kata kotor di sini bicara soal kesenangan jahat yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan najis. Kotoran yang menghalangi. Nah, sikap ini akan menutup hati dan pikiran kita terhadap pengaruh firman Tuhan. Jadi pada saat saudara datang kepada Tuhan, so baca Alkitab, atau pada saat saudara datang beribadah, tapi saudara punya kenajisan, saudara punya kotoran yang menghalangi, ada kesenangan jahat yang menyimpang dari moral, saudara tidak akan bisa sampai ke tahap mengerti firman Tuhan. So, cuma sampai di tahap mendengar. Kalau so cuma sampai di tahap mendengar, maka bangunan saudara itu adalah bangunan rohani yang rapuh. Singkirkan dulu kenajisan, singkirkan dulu kesenangan jahat yang menyimpang dari moral dan najis. Hanya Tuhan yang tahu dengan saudara. Orang terdekat saudara nggak tahu so bikin dosa apa. Saudara pegang kenajisan apa? Saudara sembunyi-sembunyi melakukannya. Saya nggak tahu, saudara. Yang saya cuma tahu akun Facebook saudara setiap pagi penuh dengan kata-kata Alkitab. Saya nggak tahu kalau ada Facebook yang lain yang cuma saudara yang tahu passwordnya. Bahkan isi saudara nggak undang di Facebook itu. Cuma Tuhan yang tahu. Saudara punya nomor handphone, saudara punya handphone satu yang isi saudara tahu. Yang satunya saudara nggak ditahu. Cuman Tuhan yang tahu. Saudara lihat, saudara singkirkan kenajisan itu. Yang kedua, bicara soal kejahatan. Nah, dalam bahasa Yunani, kejahatan ini pengertiannya bicara soal kenakalan. Nah, kenakalan ini menunjuk kepada tingkah laku seorang anak kecil yang nakal. Hal terbesar dari kenakalan seorang anak kecil yaitu sikap yang menolak untuk menerima instruksi dan koreksi, namun terus-menerus membantah dan melawan. Ini kejahatan. Nah, ini paling banyak di gereja. Ini paling banyak dalam pelayanan. Ini paling banyak di anak Tuhan. Tapi yang nonton online tidak termasuk. Sekali lagi cuma Tuhan yang tahu. Apalagi yang di sini. Kejahatan yang paling banyak terjadi yaitu punya sikap yang menolak untuk menerima instruksi dan koreksi. Terus menerus membantah dan melawan, selalu ngeles. Selalu punya otak untuk membelokkan setiap koreksi dan instruksi. Saudara mungkin berpikir begini, kan yang saya koreksi, kan yang saya lawan, kan yang saya bantah manusia. Tahukah saudara, itu sifat saudara. Dan itu yang terjadi ketika saudara berhubungan dengan firman Tuhan. Jadi saudara kalau saudara punya sikap ini, maka firman Tuhan itu cuman saudara dengar. So nggak pernah akan menjadi bangunan yang kuat. So cuma jadi bangunan yang rapuh. Nah, sekarang kalau kita harus membuang kenajisan, kalau kita harus membuang kejahatan, pertanyaannya sekarang, terus sikap apa yang harus kita miliki terhadap firman Allah? Sikap apa yang saudara lakukan atau respon apa yang harus saudara miliki ketika saudara berhadapan dengan firman Allah? Lawan dari kenajisan kejahatan yang kita pelajari tadi, kita harus memiliki yang namanya ketaatan.
ketaatan mutlak, saudara. Di ketaatan ini kan ada yang dalam ketaatan itu membentuk sifat-sifat kerendahan hati, ketulusan, kesabaran, keterbukaan hati, keterbukaan pikiran terhadap firman Tuhan. Makanya menggunakan bahasa tadi dalam Yakobus 1 ayat 21, terimalah dengan lemah lembut firman. Jadi sikap saudara kepada firman Tuhan, kita harus memiliki ketaatan. Karena dalam ketaatan di sana ada kerendahan hati, ketulusan, kesabaran, keterbukaan hati dan pikiran. Ya. Kalau baru buka aja ayat Alkitab, saudara sudah respon, sudah bantah, sudah tutup hati, sudah mulai, wah ini sudah mulai tolak ke sana ke sini. Firman itu tidak akan jadi apa-apa dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara mau serius membangun kehidupan rohani saudara, harus memiliki ketaatan. Saya bilang amin, saudara. Ketaatan, saudara, ketaatan dalam Alkitab selalu disamakan dengan takut akan Allah. Ketaatan itu selalu disamakan dengan apa yang Alkitab sebut itu takut akan Allah. Coba kita lihat Mazmur pasal 25 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 25 ayat 8 dan ayat 9. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Nah, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu benar. Di mana baik dan benarnya Tuhan? Dia bilang begini, Ia menunjukkan kepada orang yang, artinya kalau saudara sudah mendapat jalan Tuhan, saudara sudah nggak sesat dong. Saudara sudah dalam jalan yang lurus, benar? Tapi kenapa ada banyak orang justru tersesat dalam gereja? Nah, saudara lihat di sini, ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang, lihat, yang Tuhan bimbing siapa? Orang-orang yang rendah hati, kata menurut. Taat. Yang Tuhan bimbing tuh orang yang taat. Terus orang yang gak taat, ya saudara tafsirkan ayat ini. Tuhan membimbing orang yang taat. Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kemudian sudah lihat ayat 12 dan ayat 14. Dihubungkan dengan ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini pertanyaannya. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Jawabannya apa? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalannya yang harus dipilih. Sudah lihat ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Itu yang kita lihat tadi di ayat 8, ayat 9. Ayat 8 berkata bahwa Tuhan itu baik dan benar. Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kemudian ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Orang-orang yang taat. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik di sini bahwa karenanya ketaatan dan takut akan Tuhan, sikap yang diperlukan untuk mengizinkan firman Tuhan bekerja dalam diri kita. Supaya firman Tuhan bekerja dalam diri saya dan saudara, saudara harus memiliki ketaatan dan takut akan Allah. Karena ketaatan dan takut akan Allah itu kebalikan dari kenajisan dan kejahatan. Jadi bagaimana firman Tuhan mempengaruhi dan mengubah hidup kita? Sekali lagi, bagaimana firman Tuhan mempengaruhi dan mengubah hidup kita, itu tergantung kepada respon saudara. Itu tergantung kepada bagaimana sikap kita. Itu tergantung bagaimana saudara meresponi. Saya berharap saudara memiliki ketaatan dan takut akan Allah. Setiap kali saudara mendengar firman Tuhan,
Setiap kali sudah berhadapan dengan Alkitab, saudara, setiap kali sudah dengarkan khotbah, siapapun dia yang menyampaikannya, kalau dia berdiri di atas kebenaran firman Allah, kalau dia berdiri di atas kemurnian Alkitab, saudara harus membuka hati saudara dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Kenapa ada banyak firman Tuhan gak bisa mengubah hidup saudara? Bukan karena firmannya, tapi karena respon saudara. Orang yang menolak firman tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Ketika saudara mulai berkata, saudara maksudnya begini, ketika saudara mulai mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan sebagai sesuatu yang biasa, contoh. Berapa banyak dari saudara ketika ada seorang hamba Tuhan kayak firman, ayo mari kita buka Alkitab kita. Pengkhotbahnya baca Alkitab, saudaranya baca Facebook. Pengkhotbahnya baca Alkitab, saudara tulis status. Yang saudara tulis status firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saudara tulis. Ya saudara nggak baca. Karena saudara fokus di Facebook, nggak fokus di firman Tuhan. Lagi dengerin firman Tuhan, lagi dengerin penjelasan, Anda mainin WA Anda. Bahkan firman Tuhan jadi obat tidur yang ampuh. Amin ya Tuhan ya. Jadi saudara, saya dengarkan dengan baik. Kuat tidaknya rohani saudara ditentukan dari saudara meresponi firman Tuhan. Perhatikan caramu memperlakukan firman Tuhan. Perhatikan sikapmu. Karena firman Tuhan mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Tergantung pada sikap dan bagaimana saudara meresponi firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12 bilang begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara lihat, kata kuat, sebab firman Allah hidup dan kuat. Saya percaya firman Allah itu hidup. Amin. Firman Allah dia nggak pernah mati. Betul, tulisan yang sudah baca mungkin mati. Tapi ketika saudara mendengar dan membaca firman Allah, Alkitab bilang firman Allah itu hidup. Dia tidak pernah mati. Firman Allah itu hidup dan kuat. Kata kuat dalam bahasa Yunani artinya bersemangat. Bersemangat, saudara. Firman itu hidup, penuh antusias. Firman itu penuh aktivitas. Firman itu bukan sekedar suara di udara. Firman itu bukan sekedar tulisan di atas kertas. Firman itu bukan cuma sekedar kita di sebuah sofa dan kita mendengarkan dan bilang amin. No. Firman itu hidup, dia penuh aktivitas. Firman itu bekerja dengan efektif dalam diri seseorang untuk memberikan keyakinan. Firman itu begitu penuh aktivitas sehingga menggerakkan orang yang sedang menikmati firman itu. Saudara akan terus melangkah. Saudara nggak khawatir, saudara nggak cemas, saudara nggak gelisah, saudara tidak takut melangkah. Saudara dalam tekanan, masalah, persoalan, ketika saudara penuh dengan firman, firman itu akan menggerakkan saudara. Saudara akan yakin jalan saja karena firman itu hidup. Saudara nggak akan cemas dengan masalah, dengan kondisi, dengan kegoncangan. Karena ketika saudara penuh dengan firman itu begitu hidup, penuh aktivitas. Dia begitu efektif dalam diri saya dan saudara yang meresponi firman Tuhan dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Sekali lagi, firman itu bukan sekedar suara. Firman itu bukan sekedar tulisan di atas kertas. Bukan. Firman itu hidup dan aktif. Amin. Firman itu hidup dan aktif. Dan kalau dia hidup dalam
dalam diri saya dan saudara. Saudara lihat bagaimana aktifnya saudara mengalahkan dunia ini. Bagaimana saudara berperang dan memenangkan setiap peperangan saudara. Bagaimana saudara melihat kesembuhan. Bagaimana saudara melihat mujizat. Bagaimana saudara melihat jalan terbuka. Bagaimana saudara melihat mujizat demi mujizat terjadi ketika firman itu mengaktifkan diri saudara bersama-sama dengan iman saudara. Saudara perhatikan. Tapi kemudian saudara, Ibrani 4 ayat 12 bilang begini. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kemampuan firman Tuhan juga dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara sering ada di kondisi begini enggak? Duh saya bingung, mau maju apa mau mundur? Duh saya bingung, mau melangkah apa enggak? Nah, Alkitab bilang firman itu dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bahkan saudara, firman Tuhan akan mengundang respon yang tajam. Firman Tuhan akan mengundang respon yang tajam dari setiap yang mendengarkan firman Tuhan. Karena Ibrani pasal 4 ayat 12 tadi berkata, firman Allah hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman itu tajam. Lebih tajam, bukan tajam saja, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saudara lihat, firman Tuhan membagi orang yang mendengarnya dalam dua kalangan. Mereka yang menolak dan mereka yang menerima. Setiap kali firman disampaikan, firman itu membedah menjadi dua, memisahkan pertimbangan dan pikiran hati. Firman Tuhan itu akan membuat dua sisi. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi saya berdoa, semua saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, saudara adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang meresponi firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa saudara? Lihat bagaimana firman Tuhan akan membuat perbedaan di antara orang-orang dan menyingkapkan apa yang ada di dalam hati mereka. Saudara, tidak ada yang berbeda dalam pesan yang disampaikan. Pesannya sama bagi semua manusia. Perbedaannya terletak pada respon orang yang mendengarkan. Bagi yang menolak, pesan itu kebodohan. Tapi bagi yang menerima, pesan itu merupakan kuasa yang menyelamatkan. Saudara, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Wahyu pasal 1 ayat 16 berkata begini. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya, perhatikan, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudara perhatikan. Dari mulutnya Yohanes Pembaptis dikasih, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Kalau Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya, udah mati. Ini Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes dan kitab Wahyu. Dia dalam sebuah penglihatan dia bilang begini. Dia melihat Tuhan Yesus dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Kalau dalam Ibrani pasal 4 yang kita baca tadi, pedang itu yaitu firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Pedang ini, firman Allah, sanggup memisahkan orang-orang yang terdekat sekalipun akibat respon yang berbeda dari setiap pribadi. Tapi jika kita menerima firman Tuhan dengan kelembutan, ketulusan, keterbukaan hati dan pikiran, firman itu bisa bekerja dalam diri saya dan saudara.
Amin. Jadi hari ini, mari meresponi firman Tuhan. Mari membuka hidup saudara untuk kebenaran firman Tuhan. Ayat terakhir. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 35. So, perhatikan. Matius pasal 10 ayat 34 dan 35. Jangan kamu nyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa saudara? Pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara lihat, Tuhan bilang aku datang bukan untuk membawa damai. So ini Tuhan tidak sedang berbicara tentang aku akan datang membawa perahu, enggak saudara. Tapi perhatikan, Tuhan datang membawa pedang. Apa itu pedang yang kita sudah lihat tadi? Dia membawa firman Tuhan. Kalau ada dari antara saudara, suami menolak firman Tuhan, istri menerima firman Tuhan, maka ayat ini akan jadi. Kalau ada dalam rumah tangga, orang tua dengar firman Tuhan, anak enggak dengar firman Tuhan, ayat ini akan terjadi. Kalau dalam kehidupan berjemaat, ada jemaat yang terima firman Tuhan, ada jemaat yang tolak firman Tuhan, ayat ini akan jadi. Karena bangunan yang rapuh itu akan roboh, sedangkan bangunan yang kuat itu akan tetap kokoh. Amin. Perhatikan respon saudara kepada firman Tuhan. Perhatikan bagaimana cara saudara menerima firman Tuhan. Lihat bagaimana firman Tuhan akan membuat perbedaan, menyingkapkan apa yang ada di dalam hati. Sekali lagi, tidak ada perbedaan dalam pesan yang disampaikan. Pesan firman Tuhan bagi semua orang sama, tetapi perbedaannya terletak pada respon orang yang mendengar. Bagi yang menolak, pesan itu kebodohan. Tapi bagi yang menerima, pesan itu merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan. Saya berharap saya membangun kehidupan rohani saudara. Mau berapa lama saudara ikut Tuhan? Mau berapa banyak saudara sudah baca Alkitab bolak-balik? Mau berapa banyak saudara Bible study? Mau berapa banyak saudara dengerin firman Tuhan? Sebanyak-banyak saya sudah dengar firman Tuhan, perhatikan respon. Lembutkan hati, miliki ketaatan, miliki takut akan Tuhan. Terimalah firman Tuhan dengan kerelaan hati. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu mengubah hidup saya dan saudara. Karena setiap kali kita merendahkan hati kita, setiap kali kita melembutkan hati kita dengan firman Tuhan itu membuat hidup sudah jadi lebih baik. Sudah jadi lebih kuat. Sudah berlangkah semakin hari semakin kuat. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup saudara. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Hatiku,
saudara buka hati saudara buat Tuhan. Mari terima firman Tuhan dengan kelemah lembutan. Mari terima firman Tuhan dengan ketulusan, dengan keterbukaan hati dan pikiran. Biarkan firman Tuhan itu bekerja dalam diri saya dan saudara. Mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu yang akan membuat bangunan kita kuat. Mendengar, mengerti. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu aktif. Dia kuat, dia bersemangat. Mari perbaiki respon hati kita setiap kali dengar firman Tuhan. Hari ini, mari mengembalikan respon hati kita dengan benar setiap kali mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang seperti pedang. Jangan ditolak. Tapi biarlah kita membuka hidup kita seperti tanah hati yang baik. Mendengar, mengerti firman Tuhan. Sampai kapanpun, sekali lagi. Gak peduli seberapa banyak kali sudah ikut ibadah. Berapa banyak kali kita udah baca Alkitab. Berapa sering kita dengarkan khotbah. Biarlah responmu tidak berubah. Engkau tetap memiliki ketaatan dan takut akan Tuhan. Engkau tidak menolak firman Tuhan. Setajam apapun firman Tuhan itu. Lembutkan hatimu. Terima dengan lemah lembut. Haleluya. Bapak hamba berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengar firman. Mari Roh Kudus kasih kami pewahyuan. Buat kami mengerti firman yang kami pelajari hari ini. Buat kami memahami firman yang sedang disampaikan hari ini. Tuhan ingin bangunan rohani kami kuat. Tuhan ingin bangunan rohani kami kokoh. Karena kami dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Kami mau membangun bangunan rohani kami dengan cara mendengar dan melakukan firman Tuhan. Respon kami mau taat, kami mau takut akan Tuhan. Ada keterbukaan, ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati. Penuhilah kami dengan firman. Roh Kudus kasih kami pewahyuan, supaya kami mengerti firman yang disampaikan kepada kami. Matraikan firman-Mu dalam roh kami, dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus terus ingatkan firman-Mu. Firman-Mu hidup. Terus hidup dalam roh kami. Terus bersemangat dalam roh kami. Sampai firman itu mempengaruhi dan merubah kami. Sehingga kami mendapatkan tuntunan ilahi dalam perjalanan hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami yang sudah melayani Tuhan. Berkati kami yang sudah beribadah. Berkat Allah rohani jasmani Engkau limpahkan atas hidup kami. Kami bertumbuh bersama dengan firman Allah. Terima kasih. Entar kami pulang selamat. Melewati setiap hari kami dengan anugerah dan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus jaga pagari kami. Lindungi sertai tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Melewati sepanjang minggu ini. Luputkan kami dari virus corona. Luputkan kami dari setiap sakit penyakit. Luputkan kami dari setiap mara bahaya kecelakaan orang jahat. Kami aman, kami sehat. Bahkan kami diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Urapi kami dan jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Jadikan kami alat untuk kemuliaan nama daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu dan pada akhirnya saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, keselamatan, anugerah dari Allah Anak, persekutuan, penghiburan, kuasa dari Allah Roh Kudus menuntun, membimbing, menyertai perjalanan hari-hari kita sampai hari Maranatha, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, masuk dalam kerajaan sorga, tinggal kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, memperluas daerah kita. Tangan kasih Tuhan menjaga dan melindungi kita dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kita berjalan berbahagia bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang dikasih dan diberkati, Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.